Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Cahyani Saumi dari Biologi D semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai fisiologi organ reproduksi pada pria. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Nah, hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki itu ada follicle stimulating hormone atau FSH, yaitu hormon yang diproduksi di kelenjar pituitari, kelenjar di otak yang berukuran seperti kacang polong. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, FSH juga berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin pada laki-laki. Yang kedua yaitu ada luteinizing hormone atau LH. Nah, diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya itu saling melengkapi dengan hormon FSH. Nah, LH ini berfungsi untuk merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma. Yang ketiga yaitu ada hormon testosteron, berfungsi untuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot. Sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pada laki-laki secara signifikan. Dan yang keempat yaitu ada hormon estrogen yang berfungsi untuk mengontrol kesehatan sperma. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses spermatozoa terjadi? Nah, sel sperma ini diproduksi pada tubulus seminiferus. Di dalam tubulus tersebut terdapat banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut dengan sel Sertoli. Nah, sel tersebut berfungsi memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Lalu, sel sperma yang belum matang atau sel spermatogonia mengadakan pembelahan mitosis dan menghasilkan spermatosit yang diploid atau 2N dari sel induk spermatogonia. Nah, lalu selanjutnya mengalami pembelahan meiosis atau reduksi spermatosit primer dan sekunder dan menghasilkan spermatid yang haploid atau N. Perkembangan spermatid menjadi spermatozoa melalui serangkaian metamorfosa yang panjang dan kompleks disebut dengan spermiogenesis, dan hasilnya adalah spermatozoa dengan jumlah kromosom haploid yaitu 22 autosom dan 1 kromosom seks. Dan sel sperma yang telah matang atau spermatozoa lalu siap dikeluarkan bersama air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Yaitu dengan cara menjaga asupan nutrisi, olahraga yang rutin, hindari merokok, menjaga organ reproduksi, dan terapkan seks sehat dengan pasangan. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana alur pengeluaran semen? Nah, proses pengeluaran semen atau sperma berlangsung di testikel atau testis. Sperma kemudian menuju ke epididymis melalui saluran eferen. Pada epididymis ini sperma mengalami pematangan. Selanjutnya sperma yang matang kemudian bergerak lagi melalui vas deferens menuju ke vesikel seminalis. Nah, vesikel seminalis ini merupakan tempat sperma sebelum dikeluarkan saat ejakulasi melalui uretra yang berujung pada kepala penis. Pertanyaan kelima, apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria? Yang pertama ada disfungsi ereksi, yaitu ketidakmampuan seorang pria dalam melakukan atau mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual. Yang kedua ada hipospadia, terjadi ketika uretra berada di posisi tidak normal, yaitu bukan di ujung penis melainkan pada bagian di bawahnya. Yang ketiga, kriptorkismus, yaitu kondisi ketika salah satu atau kedua testis tidak terlihat akibat tidak terjadi penurunan testis ke tempat seharusnya. Yang keempat, varikokel, yaitu penyakit yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar atau skrotum. Kelima, hiperplasia prostat jinak, yaitu pembesaran kelenjar prostat yang dapat menekan uretra. Yang keenam, hidrokel, penumpukan cairan di sekitar testis yang dapat menyebabkan pembekakan pada area skrotum. Dan yang ketujuh, kanker prostat yang biasanya terjadi pada pria di atas 40 tahun, ditandai dengan nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.